Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Ketika perhatian dunia tertuju ke Gaza, ternyata ancaman terbesar Israel justru datang dari arah yang berbeda, dari utara. Pernahkah terpikirkan oleh Anda bagaimana jika konflik yang awalnya hanya serangan jarak jauh, tiba-tiba berubah menjadi potensi pertempuran darat langsung yang jauh lebih berbahaya? Dalam beberapa hari di bulan Maret 2026, situasi di perbatasan Lebanon berubah drastis. Bukan lagi sekadar baku tembak biasa, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda operasi militer yang jauh lebih terencana dan bisa berlangsung lama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang terjadi di utara Israel ini bisa jadi bukan sekadar eskalasi biasa, melainkan awal dari babak konflik yang jauh lebih besar. Banyak orang masih melihat Gaza sebagai sumber ancaman utama bagi Israel. Namun dalam beberapa hari terakhir, arah ancaman itu mulai bergeser dengan sangat jelas. Fokus perhatian militer Israel kini mengarah ke utara, ke perbatasan dengan Lebanon. Perubahan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari dinamika yang berkembang cepat sejak pertengahan Maret 2026. Pada 16 Maret 2026, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa pasukan Israel mulai bergerak ke posisi baru di Lebanon Selatan. Pergerakan ini disebut sebagai operasi darat terbatas dan terarah. Tujuannya bukan sekedar membalas serangan, melainkan mendorong ancaman menjauh dari wilayah Israel. Dalam beberapa waktu sebelumnya, serangan dari Hizbollah semakin intens. Roket dan drone diluncurkan hampir setiap hari, dan tidak lagi hanya menyasar garis perbatasan, tetapi mulai menjangkau wilayah yang lebih dalam. 2 hari kemudian, pada 18 Maret 2026, skala operasi mulai terlihat lebih jelas. Jumlah pasukan Israel di sepanjang perbatasan dilaporkan meningkat signifikan dibandingkan awal bulan. Ini bukan lagi penempatan defensif biasa. Pasukan mulai masuk ke desa-desa di Lebanon Selatan untuk mencari lokasi penyimpanan senjata dan pusat komunikasi Hizbollah. Wilayah seperti Hiam menjadi salah satu titik penting dalam pergerakan ini. Pada hari yang sama, langkah Israel tidak berhenti di garis depan. Serangan udara mulai diarahkan ke infrastruktur penting, termasuk jembatan di atas Sungai Litani. Target ini bukan kebetulan. Jembatan-jembatan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan untuk memindahkan pasukan dan logistik dari wilayah utara ke selatan Lebanon. Dengan menghancurkan jalur ini, Israel berusaha memperlambat pergerakan Hizbollah dan memutus rantai suplai mereka. Di titik ini, pola operasi mulai berubah. Serangan tidak lagi bersifat reaktif. Ada indikasi kuat bahwa Israel sedang membentuk medan tempur sesuai dengan kepentingannya. Dengan menekan jalur logistik, menguasai titik strategis dan memperluas posisi di Lebanon Selatan, Israel tampak menjalankan strategi yang lebih sistematis. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah jarak. Ancaman dari utara memiliki karakter berbeda dibandingkan Gaza. Wilayah Lebanon Selatan berada sangat dekat dengan kota-kota Israel di utara. Roket yang diluncurkan dari sana membutuhkan waktu sangat singkat untuk mencapai target. Ini memberikan tekanan besar pada sistem pertahanan dan mengurangi waktu respon secara drastis. Selain itu, medan tempur di Lebanon Selatan tidak terbuka seperti area perbatasan biasa. Desa-desa padat, jalan sempit, dan bangunan sipil menciptakan lingkungan yang kompleks. Setiap pergerakan pasukan berisiko tinggi. Ancaman bisa muncul dari berbagai arah tanpa peringatan jelas. Dalam rentang waktu 16 hingga 18 Maret 2026, satu hal mulai terlihat. Konflik di utara tidak lagi sekedar pertukaran serangan jarak jauh. Ini adalah awal dari perubahan pola operasi yang lebih dalam dan lebih terstruktur. Dan perubahan ini membuka kemungkinan bahwa konflik akan bergerak ke fase yang jauh lebih serius dalam waktu dekat. Perkembangan pada 19 hingga 21 Maret 2026 memperlihatkan bahwa tekanan di utara tidak hanya meningkat dari sisi Israel, tetapi juga dari cara Hizbollah merespons di lapangan. Dalam periode ini, karakter pertempuran berubah menjadi jauh lebih kompleks. Bukan lagi sekedar peluncuran roket, melainkan kombinasi taktik yang dirancang untuk memperlambat, mengacaukan, dan melemahkan pergerakan pasukan lawan secara bertahap.
Pada 19 Maret 2026, laporan dari wilayah perbatasan menunjukkan bahwa Hizbullah mulai mengintensifkan penggunaan rudal anti-tank terhadap kendaraan militer Israel yang bergerak di area terbuka maupun jalur sempit desa. Serangan ini tidak dilakukan secara acak, target dipilih dengan presisi, terutama kendaraan yang berada di garis depan atau dalam posisi rentan. Dampaknya langsung terasa, karena pergerakan pasukan darat menjadi lebih hati-hati dan tidak bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi seperti dalam operasi konvensional. Memasuki 20 Maret 2026, pola serangan semakin berkembang. Hizbullah mulai memadukan penggunaan drone pengintai dengan serangan roket dan mortir. Drone digunakan untuk mengamati pergerakan pasukan Israel secara real-time, lalu informasi tersebut langsung dimanfaatkan untuk mengarahkan serangan berikutnya. Ini menciptakan tekanan berlapis, di mana setiap pergerakan bisa langsung terdeteksi dan direspons dalam waktu singkat. Pada hari yang sama, laporan lapangan juga menunjukkan bahwa posisi tempur Hizbullah banyak ditempatkan di area sipil, rumah kosong, bangunan rusak, dan jalur sempit di desa-desa selatan Lebanon digunakan sebagai titik persembunyian. Strategi ini membuat identifikasi target menjadi jauh lebih sulit. Pasukan Israel harus bergerak dengan tingkat kehati-hatian tinggi untuk menghindari jebakan atau serangan mendadak dari posisi tersembunyi. Kemudian, pada 21 Maret 2026, muncul indikasi lain yang menambah kompleksitas situasi. Struktur komando Hizbullah dilaporkan telah diperkuat kembali dengan dukungan dari Iran. Pelatihan ulang dilakukan, jalur komunikasi diperbaiki, dan sistem komando dibuat lebih fleksibel. Ini berarti bahwa kehilangan satu pemimpin di lapangan tidak akan langsung melumpuhkan operasi. Setiap unit memiliki cadangan kepemimpinan yang siap mengambil alih dalam waktu singkat. Pada titik ini, jelas bahwa Hizbullah tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Mereka mengubah medan tempur menjadi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi operasi darat konvensional. Setiap langkah maju harus dibayar dengan risiko tinggi, baik dari serangan jarak dekat maupun serangan terkoordinasi dari berbagai arah. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah perluasan area serangan. Pada 21 Maret 2026, serangan tidak hanya terjadi di wilayah selatan Lebanon, tetapi juga mulai menyasar titik-titik penting di sekitar Beirut. Ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada satu garis depan, melainkan mulai menyebar ke beberapa lapisan wilayah yang lebih luas. Dalam rentang waktu ini, satu pola mulai terlihat semakin jelas. Hizbullah berusaha menciptakan tekanan terus-menerus dengan intensitas tinggi, sementara Israel dihadapkan pada medan tempur yang menuntut ketelitian dan kesabaran. Kombinasi ini menciptakan kondisi di mana konflik menjadi semakin sulit diprediksi dan jauh lebih berbahaya dibandingkan fase sebelumnya. Perubahan paling jelas terlihat pada 22 Maret 2026, ketika arah operasi Israel mulai terbaca secara terbuka. Pernyataan dari pimpinan militer Israel menunjukkan bahwa apa yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan bukanlah operasi singkat. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih panjang, dengan tujuan yang lebih dalam dari sekedar merespons serangan. Pada hari itu, pasukan Israel tidak hanya melanjutkan tekanan di garis depan, tetapi juga memperluas target ke elemen-elemen yang menopang kemampuan tempur Hizbullah. Jembatan di atas Sungai Litani kembali menjadi sasaran. Penghancuran infrastruktur ini memiliki dampak langsung. Jalur pergerakan dari wilayah utara ke selatan menjadi terhambat, dan kemampuan untuk mengirimkan pasukan maupun logistik menjadi jauh lebih terbatas. Di saat yang sama, pertempuran di titik-titik seperti Hiam, Marun al-Ras, dan Nakura terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Laporan lapangan menunjukkan bahwa Hizbullah tidak mengurangi tekanan. Mereka tetap meluncurkan serangan secara konsisten, menjaga ritme konflik tetap aktif tanpa memberi ruang bagi Israel untuk bergerak dengan bebas. Ini menciptakan kondisi di mana setiap upaya maju harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Masuk ke 23 Maret 2026, pola operasi Israel semakin terlihat sistematis. Serangan udara dan artileri digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah di garis depan yang diduga menjadi posisi tempur. Ini bukan sekedar tindakan acak. Setiap bangunan yang dihancurkan bertujuan untuk mengurangi ruang gerak lawan dan membuka jalur bagi pergerakan pasukan darat. Namun di balik itu, risiko di lapangan juga meningkat. Dalam satu insiden pada hari yang sama, seorang warga sipil Israel di dekat perbatasan tewas akibat tembakan artileri sendiri. Peristiwa ini menunjukkan betapa padat dan kompleksnya situasi di utara.
Ketika dukungan tembakan diberikan secara intensif, kesalahan kecil dapat berujung pada konsekuensi serius. Di sisi lain, dampak konflik juga terasa di Lebanon. Dalam periode ini, jumlah korban dan pengungsi meningkat drastis, infrastruktur rusak, dan banyak wilayah di selatan mengalami tekanan berat akibat pertempuran yang terus berlangsung. Ini menambah dimensi lain dalam konflik, di mana tekanan tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga pada kondisi kemanusiaan di lapangan. Jika melihat keseluruhan pergerakan sejak 18 hingga 23 Maret 2026, satu hal menjadi semakin jelas. Israel tidak lagi hanya merespons ancaman yang datang. Pola operasi menunjukkan upaya untuk membentuk ulang kondisi keamanan di perbatasan utara. Dengan menekan jalur logistik, menghancurkan infrastruktur penting, dan memperluas kontrol di titik strategis, arah konflik mulai bergeser ke fase yang lebih terencana. Sementara itu, Hizbollah tetap bertahan dengan intensitas tinggi, menjaga tekanan tanpa memberi tanda mundur. Kombinasi dua kekuatan yang sama-sama siap bertahan di wilayah sempit dan kompleks menciptakan situasi yang sangat sensitif. Dalam kondisi seperti ini, setiap pergerakan memiliki potensi untuk memicu eskalasi yang lebih luas dalam waktu yang sangat cepat. Pergerakan yang terjadi dalam beberapa hari itu bukan sekadar rangkaian pertempuran biasa. Ada pola yang perlahan terbentuk, menunjukkan bahwa arah konflik di utara sedang mengalami perubahan yang lebih dalam. Tekanan yang terus meningkat, strategi yang semakin terstruktur, dan respons yang tidak surut dari kedua pihak menciptakan situasi yang semakin sulit dikendalikan. Di balik semua itu, satu hal mulai terlihat dengan jelas. Wilayah perbatasan utara tidak lagi sekadar garis pemisah, tetapi telah berubah menjadi pusat ketegangan baru yang menentukan arah konflik ke depan. Setiap langkah yang diambil di sana membawa dampak yang jauh lebih luas, bukan hanya bagi kedua pihak yang terlibat, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Dan di tengah dinamika yang terus bergerak ini, fakta-fakta di lapangan terus berkembang, membuka gambaran yang lebih besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.